Video ini adalah merupakan presentasi hasil proyek pada mata kuliah Workshop Teknologi Informasi. Nah, saya sendiri, M. Ali Rais, saya dari program studi D3 Teknik Informatika, dan untuk mata kuliah Workshop Teknologi Informasi diampu oleh Bapak Nurul Fahmi MT. Berikut saya tampilkan proyek. Nah, untuk proyeknya itu ada 2, proyek website dan Android. Nah, di sini bisa dilihat bahwa saya membuat proyek tentang sistem informasi desa. Bisa dilihat pada sistem informasi desa, saya membuat beberapa fitur untuk sistem ini. Pertama ada beranda, kedua ada profil yang terdiri dari visi dan misi, struktur organisasi, kelembagaan, demografi, geografis, dan status IDN. Selanjutnya ada APBDes. Nah, di APBDes ini untuk melihat anggaran pendapatan belanja desa. Selanjutnya ada BUMDes untuk badan usaha milik desa. Yang selanjutnya ada layanan. Nah, layanan ini merupakan fitur utama yang saya sematkan pada website ini. Selanjutnya ada kontak untuk menghubungi pihak desa. Berikut saya tampilkan sampel pada untuk profil. Oke, bisa dilihat ini profil, visi, dan misi. Nah, untuk data profil sendiri, saya masih mengambil data sampel untuk menampilkan website ini. Selanjutnya untuk APBDes, dapat kita lihat anggaran pendapatan belanja desa per tahun aktif. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tahun aktif 2021. Dan data ini sebagai contoh sampel saja. Selanjutnya ada BUMDes. Ini BUMDes merupakan badan usaha milik desa. Oke. Nah, selanjutnya ada layanan utama yang saya sematkan pada website ini, yaitu layanan untuk masyarakat. Ada layanan untuk masyarakat atau warga desa tidak mampu dan bisa membuat administrasi surat-surat untuk keluarga cukup dari rumah. Di sini bisa dilihat untuk persyaratan-persyaratan apa saja yang bisa diterima dan administrasi apa saja yang bisa dilayani oleh desa. Pertama itu dapat dilihat surat pembuatan akta kelahiran. Kedua ada surat pembuatan KK. Ketiga ada surat perubahan data KK. Keempat, surat pembuatan KTP. Selanjutnya ada surat kematian, surat keterangan tidak mampu, SKTM, surat keterangan pindah, hingga surat izin usaha. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, masyarakat dapat mengisi form layanan dengan mengisi nama lengkap perwakilan untuk membuat administrasi. Selanjutnya isikan nomor telepon untuk konfirmasi dan dihubungi nanti oleh pihak desa. Selanjutnya silahkan pilih layanan yang ingin diajukan, dan terakhir file persyaratan. Silahkan masukkan file persyaratan dan jadikan file PDF. Nah, untuk layanan ini nanti data ini akan terkirim ke sistem yang ada di desa. Terakhir ada fitur kontak. Nah, kontak biasanya digunakan untuk menghubungi lebih lanjut admin-admin dan juga pegawai di desa. Nah, laman website ini digunakan untuk menampilkan kepada pengguna atau masyarakat. Untuk sistem admin yang saya buat untuk desa, saya pisahkan pada halaman admin.
Karena sebelumnya saya sudah login, saya logout dulu sembari memperlihatkan bagaimana cara loginnya. Oke, baiklah, di sini saya login sebagai admin. Oke, dapat dilihat di sini ada halaman dashboard utama admin, terdapat data masuk, dan data selesai. Nah, data ini adalah data hasil pengajuan layanan dari masyarakat. Nah, data masuk ini data yang masuk dari masyarakat untuk diajukan untuk pembuatan proses administrasi. Nah, untuk data selesai ini data yang telah diselesaikan oleh admin dari desa. Di dashboard admin, kita dapat melakukan input data dan manipulasi data pada data profil, data berita, data agenda, data APBDS, data BUMDes, dan data layanan. Boleh kita lihat data profil. Data profil sendiri saya buat dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada nama desa, total penduduk. Nah, tentunya total penduduk ini akan berubah tiap tahunnya, jadi perlu untuk manipulasi data. Selanjutnya, data Oke, selanjutnya data berita. Nah, di sini data berita bisa dilihat jika ada berita penting yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Cukup dengan menginput judul berita, tanggal berita, dan isi berita. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan input data agenda oleh admin dan juga pegawai yang ada di desa. Nah, untuk data agenda sendiri disesuaikan pada agenda-agenda penting yang akan dilaksanakan di pihak desa. Selanjutnya, bisa juga kita melakukan manipulasi data, input data terhadap data APBDS. Gunanya ini sebagai transparansi pemerintah desa kepada warga masyarakat. Selanjutnya, data BUMDes. Nah, data BUMDes bisa diisikan berdasarkan kegiatan aktif BUMDes atau BUMDes apa saja yang masih aktif yang ada di desa. Terakhir, ini yang penting untuk melakukan administrasi sistem. Nah, di sini data pengajuan layanan. Nah, dari data inputan yang ada di sistem tampilan website untuk pengguna, untuk masyarakat, nanti pada saat masyarakat mengajukan layanan, di form layanan, data tersebut akan masuk ke sistem admin di sini. Nah, nanti kita bisa melihat file-file syarat-syarat yang kita butuhkan untuk melakukan layanan yang diajukan oleh masyarakat. Nah, sebagai sistem, tentunya kita akan melakukan hubungan kepada si pengaju. Nah, tujuannya untuk melakukan atau mengkonfirmasi bahwa administrasi telah selesai dilakukan dan bisa menghubungi nomor telepon yang diinputkan oleh masyarakat. Nah, setelah selesai proses, maka pihak admin bisa memberitahukan kepada si pengaju untuk mengambil surat ke pihak kedesaan dan bisa diselesaikan status pengajuan layanannya. Baiklah, itu untuk project pada laman website. Baiklah, berikut tampilan untuk project pada aplikasi Android. Di sini saya telah melakukan instalasi aplikasi dengan nama aplikasi Desaku.
Untuk aplikasi ini hanya bisa dilihat dan diakses oleh pengguna dan masyarakat saja. Untuk admin, untuk sistem admin tetap di halaman website. Di sini bisa dilihat info-info sama seperti yang ada di website. Tentu saja fitur utama yang saya sematkan di sini adalah fitur layanan untuk masyarakat untuk membuat administrasi surat-surat. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya presentasikan pada proyek untuk mata kuliah workshop teknologi informasi. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan juga tampilan-tampilan pada proyek-proyek yang saya tampilkan dan presentasikan di video ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih. Sampai jumpa.